Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi dari kelas 12L. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa, khususnya dari segi corak dan metode penafsirannya. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam, tetapi untuk memahaminya dengan baik, kita membutuhkan tafsir yang menjelaskan makna setiap ayatnya. Banyak ulama telah menulis tafsir Al-Quran, salah satunya yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa dengan karyanya Tafsir Al-Ibris. Tafsir ini sangat terkenal di Indonesia, terutama di kalangan pesantren karena menggunakan bahasa Jawa Pegon yang mudah dipahami masyarakat. Lalu, bagaimana corak dan metode yang digunakan Kiai Haji Bisri Mustafa dalam menafsirkan Al-Quran? Yuk kita bahas. Setiap ulama punya cara berbeda dalam menjelaskan isi Al-Quran. Cara ini disebut corak tafsir. Ada yang menjelaskan ayat dengan contoh kehidupan sehari-hari, ada yang lebih menekankan ilmu tasawuf dan akhlak, ada yang membahas hukum Islam, dan ada juga yang menghubungkan ayat dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, tafsir Al-Ibris yang menggunakan corak penafsiran adabi ijtimai, yaitu tafsir yang menghubungkan ayat Al-Quran dengan kehidupan sosial. Kiai Haji Bisri Mustafa menjelaskan ayat dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya, dalam surah Al-Fatihah ayat 2, Kiai Haji Bisri Mustafa tidak hanya menerjemahkan ayat ini, tetapi juga menjelaskan bahwa manusia harus selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini menunjukkan bahwa tafsir ini mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain corak sosial, tafsir Al-Ibris juga memiliki corak sufistik. Kiai Haji Bisri Mustafa sering menekankan pentingnya ketakwaan dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran Islam. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi juga petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami Al-Quran dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam menafsirkan tafsir Al-Ibris, Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan metode tahlili atau analitis. Metode ini menjelaskan ayat satu persatu secara berurutan dengan pembahasan yang mendalam. Selain itu, beliau juga menafsirkan kata per kata sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu ciri khas dari tafsir ini adalah penggunaan asbabun nuzul, yaitu penjelasan tentang latar belakang turunnya ayat. Dengan menjelaskan mengapa dan dalam kondisi apa suatu ayat diturunkan, tafsir ini membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari suatu ayat. Tidak hanya itu, tafsir ini juga menghubungkan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Bisri Mustafa berusaha menjelaskan makna Al-Quran dengan contoh nyata yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga pesan dari ayat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 267, dalam tafsirnya, Kiai Haji Bisri Mustafa menjelaskan bahwa sedekah harus diberikan dari rezeki yang baik, bukan dari barang sisa atau yang tidak bermanfaat. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan hukum dalam ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam bersedekah. Tafsir Al-Ibris memiliki beberapa keunikan yang membuatnya berbeda dari tafsir lainnya. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Jawa Pegon, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat pesantren dan santri di Jawa. Selain itu, tafsir ini juga menghubungkan ayat dengan kehidupan sehari-hari, menjadikannya lebih relevan dan membumi. Kiai Haji Bisri Mustafa juga sering menggunakan cerita dan perumpamaan dalam tafsirnya, sehingga mempermudah pemahaman ayat bagi orang awam atau pemula. Karena pendekatannya yang sederhana dan mudah dipahami, tafsir ini masih banyak digunakan di pesantren hingga sekarang. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa tafsir Al-Ibris adalah salah satu tafsir Nusantara yang memiliki keunikan tersendiri, dengan corak adabi ijtimai dan sufistik. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan nyata serta nilai-nilai ketakwaan. Metode tahlili yang digunakan Kiai Haji Bisri Mustafa membuat tafsir ini lebih sistematif dan mudah dipahami. Hingga kini, tafsir ini masih banyak digunakan di pesantren dan kajian Islam, membuktikan bahwa isinya tetap relevan sepanjang masa.
Jadi, tafsir Al-Ibris bukan sekedar tafsir Al-Quran, tapi juga jembatan yang menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Inilah yang membuatnya tetap bernilai hingga sekarang. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi tulisan maupun pengucapan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.